Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep sayur capcay yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan berbagai macam campuran nanti sayur capcaynya. Nah, pertama-tama di sini aku mau eksekusi untuk sawi putihnya. Ini aku menggunakan sawi putih sebanyak 4 lembar ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kita ambil sebanyak 4 lembar saja sudah cukup ya. Kemudian untuk sawi putihnya kita potong bagian pangkalnya, kemudian dipotong-potong agak lebar seperti ini ya, selebar 1 cm. Opsional kalau kalian mau potongannya lebih lebar lagi ataupun lebih agak kecil juga boleh banget. Kemudian sisihkan ke dalam mangkuk. Selanjutnya siapkan kubis secukupnya. Ini aku pakai sekitar 4 lembar juga ya teman-teman, jadi jangan terlalu banyak karena nanti akan banyak campuran untuk sayur capcaynya. Kemudian dipotong-potong untuk sayur kubis atau kolnya. Potongannya seperti segitiga seperti ini teman-teman. Nah, potongan seperti ini ya, lebar-lebar ya, atau opsional kalau kalian mau potongannya kotak-kotak juga boleh banget. Segini sudah cukup. Kemudian lanjut, ini ada bunga kol. Untuk bunga kol ini aku pakai sekitar 1 rumpun seperti ini ya, 1 bongol. Nah, ini untuk bunga kolnya kita potong-potong diperkecil seperti ini supaya hasilnya jauh lebih banyak. Segini sudah cukup. Kemudian lanjut, sawi hijau ini aku pakai sekitar 2 rumpun tapi kecil-kecil ya. Kalau kalian ada di rumah punya 1 rumpun, pakai 1 rumpun saja yang agak banyak. Kemudian dipotong-potong panjang seperti ini, sisihkan ke dalam mangkuk. Selanjutnya, campuran berikutnya ada putren atau jagung muda, baby corn ya. Nah, dipotong-potong serong seperti ini. Ini nanti yang akan menjadi paling enak untuk campuran sayur capcaynya menggunakan jagung muda. Sisihkan. Dan lanjut ada wortel, tentunya jangan sampai ketinggalan untuk campuran berikutnya untuk kita bikin sayur capcay yang paling enak. Dan wortelnya sudah dikupas dan cuci bersih. Setelah itu diiris serong seperti ini ya. Untuk iris serongnya agak tipis aja, jangan terlalu tebal, supaya nanti lebih cepat matang saat memasak capcay sayurnya nanti. Nah, diiris serong semua seperti ini teman-teman. Nanti ini sebagai peran penting untuk campuran sayur capcaynya adanya wortel. Sisihkan, kemudian lanjut. Aku siapkan ada daun bawang 1 batang, potong agak tebal atau panjang seperti ini ya. Kita sisihkan. Setelah itu siapkan bawang putih sebanyak 3 siung. Untuk bawang putihnya ini aku kupas dulu ya. Nanti akan kita jadikan sebagai bumbu utama untuk kita bikin capcay sayurnya. Kemudian untuk bawang bombaynya ini aku siapkan setengah buah. Kita belah menjadi setengah buah seperti ini teman-teman. Jadi pakai setengah buah saja ya untuk bawang bombaynya. Kemudian untuk bawang bombaynya setelah dikupas dan dicuci bersih, kita potong-potong seperti ini. Setelah dibelah menjadi 2 bagian ya, dipotong kecil-kecil aja. Nah, dipotong-potong kecil, jangan terlalu tebal banget. Setelah itu sisihkan ke dalam mangkuk. Kemudian untuk bawang putihnya sebanyak 3 siung ini akan kita geprek seperti ini. Nah, digeprek ya. Setelah digeprek kita iris-iris seperti ini untuk dicincang. Jadi bawang putihnya nanti kita bikin cincang-cincang ya, seperti bumbu-bumbu ala-ala resto gitu. Nah, setelah diiris semua seperti ini, lakukan untuk dicincang-cincang menggunakan pisau saja sudah cukup ya. Nah, kita cincang-cincang seperti ini teman-teman. Opsional kalau kalian mau lebih halus lagi juga boleh banget. Nah, dapur Om Not segini saja sudah cukup ya. Yang penting bawang putihnya sudah dicincang, bawang putih dan bawang bombay sudah siap untuk kita siapkan. Dan campuran rahasianya di sini kita menggunakan daging ayam mentah ataupun campuran kulit ayam ya. Ini yang paling menjadikan sayur capcaynya nanti lebih enak dan mantap. Semua kondimen dan perlengkapan untuk sayur capcay sudah komplit. Saatnya dicuci bersih ya. Ini sudah dicuci bersih untuk sayurannya. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan, tuangkan minyak sayur secukupnya, jangan terlalu banyak. Kemudian setelah panas, masukkan bawang putih yang dicincang tadi. Tumis sampai harum teman-teman. Nah, sampai harum. Ini menggunakan minyak sayur yang lumayan panas ya.
Diaduk-aduk terus sampai benar-benar bawang putihnya matang dan harum. Setelah itu masukkan bawang bombaynya. Kita tumis berbarengan ya dengan bawang putih. Setelah itu masukkan daging ayam dan potongan kulitnya. Ini kita gunakan secukupnya, jangan terlalu banyak untuk penggunaan ayam mentahnya. Nah, ini yang akan nanti menjadikan enak teman-teman, adanya campuran potongan ayam mentah. Kita tumis dulu sampai tercampur merata, kemudian tambahkan merica bubuk setengah sendok teh. Kemudian kita tumis kembali. Harumnya, jadi aromanya sudah keluar teman-teman. Ini rasanya nanti pasti mantap banget, enak pokoknya ya. Nah, setelah diaduk tercampur merata, tambahkan air sebanyak 400 ml. Ini sudah ditambahkan air, kemudian diaduk-aduk sampai merata. Tambahkan penyedapnya, garam 1,5 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh, dan kaldu bubuk ayam 1 sendok teh. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata ya. Nah teman-teman, segitu ya untuk menambahkan penyedapnya, jangan terlalu banyak. Kemudian masukkan potongan wortelnya, masukkan potongan putren atau jagung muda, dan masukkan potongan bunga kolnya. Di sini kita perlu membutuhkan tingkat kematangan terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum memasukkan sayur sawi putih, sawi hijau, dan kubis atau kol. Jadi kita matangkan terlebih dahulu ketiga sayuran ini. Diaduk-aduk, sesekali didiamkan untuk proses tingkat kematangannya. Selama kematangan ini teman-teman, aku membutuhkan selama 10 menit ya, dengan api kompor yang sedang, karena kita butuhkan untuk tingkat kematangannya yang lumayan cukup matang. Nah setelah itu masukkan daun bawang, sawi putih, kol atau kubis, dan sawi hijau. Ini sudah masuk semua ya untuk sayurannya. Tinggal kita aduk-aduk sampai merata dan sampai sayurannya nanti matang semua. Didiamkan sesaat, kemudian diaduk-aduk kembali. Setelah ini nanti aku mau tuangkan campuran larutan tepung maizena. Nah ini dia teman-teman, larutan tepung maizena 1 sendok makan ya, aku tuangkan. Ini nanti sebagai pengental untuk kuah capcay sayurnya. Diaduk-aduk aja sampai merata. Ini aku menggunakan api besar ya di saat akhir. Harumnya ini mantap banget teman-teman. Segini sudah cukup, sayur capcaynya sudah matang dan siap untuk kita tuangkan, untuk kita sajikan dan di plating. Wow, ini dia teman-teman, sayur capcay siap disajikan. Ini rasanya enak banget, gurihnya dapat dan sedapnya dapat. Ini dia sayur capcay yang paling mantap dan enak, siap banget untuk disajikan dan menu untuk keluarga, cocok banget ya untuk menu favorit keluarga yang suka dengan sayuran. Cobain banget nih resep sayur capcay seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.